Bab 026. Ya kali. Namanya juga orang lagi kasmaran, timpal Rena cepat. Ayu hanya terkekeh pelan sembari geleng-geleng kepala. Ia tidak menyangkal tapi juga tak mengiyakan. Namun kini, ia sudah mulai ada keinginan untuk menunjukkan pada sekitar bahwa dirinya sudah memiliki seseorang yang melindunginya. Entah dianggapnya hanya sebagai kekasih atau apa. Sepanjang bekerja melayani pembeli, Ayu tanpa sadar senyum-senyum sendiri saat teringat perkataan Davin sebelum berpisah tadi. Bayang-bayang laki-laki itu kini benar-benar memenuhi memori kepalanya. Tawanya, suaranya, keceriaannya. Nah, kan, beneran senyum-senyum sendiri. Untung gak ada orang, gumam Ayu sembari menangkup wajahnya sendiri nerasa malu dengan kelakuannya. Apa ini yang namanya cinta? Gini banget rasanya. Nano-nano alias campur aduk. Ada bahagia, rindu, deg-degan, semuanya bercampur menjadi satu, lanjut Ayu bergumam. Beruntung kini ia hanya sendirian karena teman-temannya yang lain sedang istirahat lebih dulu. Sementara Ayu kebagian jaga di depan. Seumur-umur, Ayu memang belum pernah merasakan apa yang namanya jatuh cinta. Ia sama sekali belum pernah memiliki seorang kekasih. Meski ada beberapa laki-laki yang kerap kali mengejar dirinya. Termasuk Romi, pacarnya Riri. Hanya saja Ayu tak pernah menggubris apalagi meladeninya. Ia selalu teringat petua ibunya dulu. Suka sama lawan jenis gak apa-apa. Itu normal, namanya juga manusia. Tapi gak perlu sampai diungkapkan apalagi pacar-pacaran. Belum waktunya. Nantinya takut malah kebablasan. Mending fokus belajar biar pintar dan biar bisa mengejar cita-cita, pesan ibunya Ayu saat putrinya itu mulai duduk di bangku SMA. Mbak, maaf, Mbak. Suara seruan seseorang membuat Ayu tersadar dari lamunannya. Oh, iya, kenapa, Pak? Tanya Ayu pada seorang bapak-bapak yang mengenakan jaket sebuah aplikasi makanan online. Saya mau mencari Mbak Ayu Ningtyas, jawab bapak tersebut sembari menatap layar ponsel. Saya sendiri, Pak. Maaf ada perlu apa, iya? Tanya Ayu lagi. Padahal ia tak merasa memesan makanan lewat aplikasi online. 78. Ini, ada pesanan makanan. Katanya suruh diantar ke apotek ini untuk Mbak Ayu, ungkap bapak-bapak tersebut sembari mengulurkan sebuah bungkusan pada Ayu. Kening Ayu mengernyit. Gak salah, Pak. Tapi saya gak pesan, balas Ayu memastikan. Lah ragu untuk menerima karena khawatir jika orang tersebut hanya salah orang. Enggak, Mbak. Benar kok ini alamatnya. Pemesannya atas nama Pak Davin, ungkap bapak itu lagi. Setelah mendengar nama Davin, barulah ia percaya jika makanan itu untuknya. Oh, iya, Pak. Makasih banyak kalau gitu. Ayu akhirnya menerimanya dengan senyum mengembang. Sementara bapak-bapak itu langsung pergi setelah berpamitan. Mas Davin repot-repot segala pesenin makanan. Padahal yang jualan di depan juga banyak, gumam Ayu. Ia pun langsung membuka bungkusan tersebut dan mengeluarkan isinya. Satu paket nasi dan ayam Rich Asteris SE beserta minumannya yang berwarna pink. Wah, enak nih. Mata Ayu berbinar begitu melihatnya. Meski di sekitarnya sudah menjamur outlet makanan tersebut, tapi Ayu belum pernah mencobanya. Tentu karena menurut Ayu harganya yang lumayan menguras dompet untuk sekelas dirinya yang kaum mendang-mending. Saat waktu istirahatnya tiba, barulah ia menikmati makanan itu dengan lahap. Selain karena sedang lapar dan rasanya enak,
juga karena makanan itu dikirim Davin untuknya sebagai bentuk perhatian. Apa Davin juga sudah makan? Iya. Gumam Ayu yang tiba-tiba teringat suaminya itu. Setelah kembali bekerja, berkali-kali Ayu melirik jam dinding yang terasa lambat berputar. La merasa sudah tak sabar untuk pulang dan mengucapkan terima kasih secara langsung pada Davin atas makan siang yang dikirimnya. Namun, Ayu juga ingin meminta Davin untuk tak terlalu sering melakukannya, terlebih untuk makanan yang harganya lumayan. Sayang uangnya. Toh makanan yang murah meriah pun masih enak dan cocok di lidahnya. Jam pulang pun tiba. Dengan bersemangat, Ayu membereskan semuanya hingga rapi sempurna. Setelah berpamitan pada rekan-rekan yang lain, Ayu pun melangkah cepat keluar dari apotek. Kemana Davin? Katanya mau nunggu di sini, gumam Ayu dengan mata menatap ke segala arah. Kepalanya terus celingukan mencari-cari sosok suaminya tersebut. Cek. Apa dia lupa ya gak jemput? Ayu berkata sembari melangkah. Ia memutuskan untuk berjalan seorang diri meski merasa kesepian. Ada rasa kecewa bercampur kehilangan yang tiba-tiba merasuk hatinya. Ketidakberadaan Davin membuat hati Ayu terasa ada yang kurang. Apa mungkin dia ketiduran? Tebak Ayu. Saat ia sampai di gerbang kosan, tiba-tiba ada seorang ibu-ibu yang menghampiri dirinya dengan tergesa. Mbak Ayu, Mbak Ayu. Mbak Ayu belum tahu, kah? Itu si Davin tadi kecelakaan. Dia ketabrak mobil waktu lagi di jalan, ungkap ibu-ibu tetangga kosnya. Apa? Kecelakaan? Ulang Ayu. Mendengar hal itu, tiba-tiba lututnya terasa lemas. Badannya bergetar saking 79. Terkejut dan ketakutan. Maaf, Bu, kalau boleh tahu dibawa ke RS mana? Tanya Ayu dengan suara bergetar. Matanya sudah mulai buram dipenuhi cairan bening. Katanya sih dibawa ke RS terdekat, jawab ibu itu lagi. Oh, iya. Makasih banyak ya, Bu, balas Ayu sembari berbalik. Ia berjalan cepat menuju jalan raya dan mencari-cari ojek. Beruntung, Ayu tak kesulitan mendapatkannya. Ke RS ya, Pak. Cepat, pinta Ayu begitu naik di boncengan. Selama di perjalanan, Ayu terus saja menangis. Ia sungguh takut terjadi sesuatu pada suaminya itu. Apalagi kini, Ayu merasa mulai terbiasa dengan keberadaan Davin dalam hidupnya. Ayu tak bisa membayangkan bagaimana sepi dan hampa hidupnya tanpa ada Davin di sisinya. Ya Allah, tolong lindungi suami hamba. Sehatkan dia ya Allah. Ayu terus berdoa dalam hatinya hingga motor yang ditumpanginya sampai di halaman RS. Setelah membayar ongkos ojek, Ayu melangkah cepat menuju bagian informasi. La menanyakan di mana keberadaan Davin dirawat. Tinggal lurus saja terus. Nanti pas ada perempatan belok kanan. Di sana ruang rawatnya. Ruangan pertama, ungkap wanita dengan pakaian perawat tersebut. Ayu mengangguk mengerti lalu berjalan sesuai arahan tadi. Kasian banget, ya, korban kecelakaan tadi gak tertolong. Mana keluarganya gak ada sama sekali. Tanpa sengaja, Ayu mendengar perbincangan kedua perawat yang berjalan di depannya. Jantung Ayu pun terasa copot dari tempatnya. Sungguh, rasa takut kini begini kuat menyelimuti hatinya. Semoga bukan Davin ya Allah. Jangan dia. Ayu terus berdoa. Baru kali ini ia merasa benar-benar takut kehilangan seseorang.
Langkah kakinya pun kian cepat dengan jantung yang terus saja berdebar kencang. Terlebih saat Ayu benar-benar sampai di depan ruangan yang dimaksud. Ayu sempat menghela napas panjang terlebih dahulu. Tangannya yang bergetar mencoba membuka kenop pintu dengan perasaan tak karuan. Apalagi saat ia berhasil membuka pintu itu dan melihat seseorang sedang terbaring di atas ranjang dengan tubuh tertutup selimut seutuhnya. Tidak, ya Allah, tidak. Jangan, Davin. Ayu terus menggelengkan kepalanya pelan dengan air mata yang semakin bercucuran. Kakinya yang semakin gemetar, ia paksakan melangkah meski terasa tak menapaki lantai. Kini, Ayu benar-benar berdiri di samping ranjang. Jantungnya sudah tak berbentuk lagi akibat debarannya yang kian mengencang. Bismillah, ya Allah. Ayu memberanikan diri mulai menyingkap selimut yang menutupi badan orang tersebut. Mata Ayu pun seketika terbelalak melihat jika orang yang sedang terbaring itu benar-benar Davin. Ya Allah, Mas. Bangun, Mas. Jangan tinggalin aku sendirian. Please, tolong bangun. Aku gak mau ditinggalin kamu. Aku sayang sama kamu, Mas. Maafin aku belum bisa jadi istri yang baik buat kamu. Ayu meraung, menangis tergugus sembari memeluk tubuh Davin. 80. Yu, kamu kenapa? Tangis Ayu seketika terhenti. Jantungnya terasa berhenti berdetak saat mengenali suara itu. Ayu pun menarik badannya dari badan Davin yang sedang dipeluknya. Mata Ayu langsung melebar saat melihat mata Davin yang kini terbuka. Jadi, Davin tak meninggal. Batin Ayu dengan perasaan bahagia bercampur lega tapi juga malu atas apa yang dikatakannya tadi. 81. Andai bisa, Ayu merasa ingin menghilang saja untuk sementara. Sungguh ia malu pada Davin atas kelakuannya yang lebay tadi. Mas gak apa-apa. Aku pikir, Mas meninggal, tanya Ayu menggigit bibir bawahnya pelan. Ya ampun, Yu. Jahat banget sih doain meninggal segala, balas Davin diakhiri decakan pelan. Kan katanya Mas kecelakaan ketabrak mobil, makanya aku mikirnya Mas sampai kenapa-kenapa. Lagian salah sendiri juga, itu kepala kenapa ikut-ikutan ditutup selimut. Timpal Ayu kesal. Aku gak ketabrak mobil, cuma keserempet doang. Tuh, kaki doang yang luka. Harus dijahit. Sama tangan sedikit. Davin menunjuk kakinya sendiri di mana terdapat perban di sana. Kalau masalah selimut, apa kamu gak lihat, tuh lampu terang banget. Mana bisa tidur aku kalau lampunya gitu bikin silau. Mau dimatiin juga gak kuat turunnya. Ya sudah, aku tutup mataku aja pakai selimut, ungkap Davin detail. Ayu geleng-geleng kepala mendengarnya. Padahal ia merasa jantungnya hampir copot karena takut terjadi sesuatu dengan suaminya itu. Kayaknya kamu panik banget ya tadi. Kenapa? Takut? Ya, goda Davin seraya menunjuk muka Ayu yang tiba-tiba berubah merah bak kepiting rebus. Cek, udah gak perlu dibahas, elak Ayu tak ingin keterusan. Ngomong-ngomong, gimana sekarang keadaan, Mas? Gak ada yang terluka lagi. Gak ada. Cuma bekas jahitannya jadi tiba-tiba sakit nyut-nyutan gitu. Kayaknya abis deh obat biusnya, jawab Davin sembari meringis menahan nyeri. Pasti itu. Jangan banyak digerakkan dulu. Diam aja. Takutnya susah kering juga bekas jahitannya, pesan Ayu. Sebagai seorang yang bekerja di bidang obat-obatan, ia sedikit paham tentang kesehatan. Ini juga dari tadi gak bergerak-gerak. Berbaring terus di tempat tidur. Sampai pegel ini pinggang,
balas Davin. Malah kata dokternya, suruh nginap dulu di sini barang semalam. Tapi aku males kalau buat tidur doang, di kosan juga bisa, lanjutnya. Ya sudah sih nurut aja apa kata dokternya. Kan demi kesembuhan kamu juga, saran Ayu. Di saat bersamaan, masuklah seorang dokter yang ditemani perawat ke ruangan Davin. Bagaimana kondisinya Pak Davin? Tanya dokter sembari memeriksa kaki Davin yang terluka. Sakit dok, nyut-nyutan, jawab Davin apa adanya. Nanti juga sembuh. Dirawat aja lukanya yang telaten ya. Semua peralatannya harus steril, dibawa istirahat dulu, jangan banyak gerak. Biar jahitannya gak kebuka, timpal dokter hampir sama dengan apa yang dikatakan Ayu. Baik, dok. Apa saya boleh pulang sekarang? Tanya Davin. Lah sudah tak betah untuk berlama-lama di sana. Sepi. 82. Harusnya sih dirawat inap semalam dulu. Tapi kalau kuku mau pulang, silakan. Asal hati-hati dalam perawatan bekas jahitannya, jawab dokter tersebut. Tenang, dok. Istri saya ini juga pegawai apotek. Dia tahu banyak tentang kesehatan. Dengan bangga Davin menunjuk Ayu yang berdiri di sampingnya. Oh, bagus kalau gitu. Istri Anda pasti tahu caranya merawat luka jahitan biar cepat sembuh dan kering. Jadi, silakan kalau mau pulang, sahut dokter penuh senyuman. Baik, dok. Makasih banyak, ya. Timpal Davin. Dokter itu mengangguk lalu pamit undur diri. Hingga kini tinggal Ayu dan Davin yang kembali berdua saja. Akhirnya bisa pulang setelah setengah hari istirahat di sini, kata Davin lega. Ia berusaha untuk menurunkan kakinya ke lantai meski berkali-kali meringis. Jangan dibawa jalan kaki dulu. Biar aku cari kursi roda, cegah Ayu. Davin mengangguk sementara Ayu bergegas keluar ruangan untuk mencari kursi roda. Setelah mendapatkannya dari seorang perawat, Ayu lekas kembali ke kamar Davin. Ayo, duduk sini. Biar aku bantu. Ayu membantu Davin turun dari tempat tidur. Ia memegang kedua pinggang suaminya itu lalu mendudukkannya di kursi roda. Maaf, ya. Aku banyak repotin kamu, kata Davin saat Ayu mulai mendorong dirinya. Gak repot. Dorong doang bukan digendong, jawab Ayu dengan nada bercandaan. Padahal kalau digendong, aku makin mau loh, balas Davin sembari tersenyum lebar. Ish, dikiranya gak berat apa. Ayu diam-diam mendelik seraya menengulum senyum. Badanku gak berat. Lebih berat rinduku padamu kayaknya, kelakar Davin diakhiri gelak tawa kecil. Ngomong apaan sih, gak jelas banget. Ayu pura-pura tak mengerti padahal hanya sedang menahan perasaannya yang tiba-tiba salting luar biasa. Gak jelas gimana? Udah jelas-jelas aku bilang kalau rinduku padamu sangat berat. Soalnya tadi aku sempat berpikir kamu gak bakal nemuin aku di sini. Secara ponselku ketinggalan di kosan dan aku gak bisa hubungi kamu, ungkap Davin menjelaskan. Kenapa juga ponselnya harus ditinggalin? Padahal zaman sekarang ini, semua orang pada gak mau jauh dari ponselnya. Kemana-mana aja dibawa. Malah ada yang sampai ke kamar mandi aja dibawa, timpal Ayu berkaca dari lingkungan sekitarnya. Niatnya ke depan cuma bentar doang. Lagian aku bukan orang penting yang tiap menit tiap jam ada yang menghubungi. Aku cuma orang yang disangka preman yang hidup sebatang kara, tukas Davin rendah diri.
Terus ngabarin aku juga gak penting gitu. Todong Ayu. Andai tadi aku gak dikasih tahu sama tetangga kosan, mana bisa aku tahu tentang keadaanmu yang terluka seperti ini. Mungkin aku hanya akan terus menunggu-nunggu kepulangan dirimu sembari bertanya-tanya kemana sebenarnya kamu pergi, lanjut Ayu dengan nada sendu. 83. Secemas itu kamu sama aku, iya? Tanya Davin dengan hati menghangat karena haru. Intinya, ngabarin dan saling bertukar kabar itu penting. Apalagi untuk kita yang sudah tinggal bersama. Agar tidak menduga-duga dan dirundung kekhawatiran, timpal Ayu tanpa menjawab pertanyaan Davin secara detail.